Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 18 sampai yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah Allah itu kudus. Ketika saya belajar tentang ibadah Israel kuno, pikiran saya membayangkan betapa kudusnya Allah sehingga umatnya itu sangat menghormatinya. Jika tidak taat, mereka akan mati, sungguh kejam kedengarannya, tetapi itu semua untuk mengajarkan kepada umat Allah akan arti bertemu dengan Allah yang bukanlah pribadi yang sembarangan. Tiba-tiba saya ingat akan suasana ibadah di beberapa gereja. Orang bebas untuk ngobrol, ngangkat telepon genggam saat ibadah, bahkan update status di akun media sosial saat ibadah. Allah seakan-akan tidak dihormati. Ketika Allah datang, bangsa Israel mulai takut dan tidak berani mendekat. Mereka takut terkena murka Allah jika Allah tahu bahwa mereka melakukan dosa dan mereka akan menjadi binasa. Musa menjadi sebagai hambanya menasihatkan pada orang bangsa Israel agar mereka terus memiliki rasa takut akan Allah dan tidak berbuat dosa di ayat 20. Allah ingin bangsa Israel menghargai dan menghormati kekudusan Allah dan tidak sembrono serta sembarangan dalam hal menjalani kehidupan ini. Allah juga ingin orang percaya hari ini tetap menyadari Allah itu kudus dan layak menerima hormat dan kemuliaan. Takut akan Tuhan perlu dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Allah itu kudus. Biarlah saat beribadah pun kita juga memperhatikan sikap penyembahan yang baik, sehingga kita benar-benar mempersiapkan diri dan serius untuk berjumpa dengan Tuhan. Hati, pikiran, dan kehendak kita perlu difokuskan hanya kepada Allah yang kudus. Persembahkan sikap yang baik saat datang ke rumah Tuhan, sebab dialah Allah yang maha kudus. Oke, hari ini kita akan mempelajari apakah Allah itu mencobai manusia. Kalau enggak, maksudnya kalau Allah itu enggak mencobai, tapi kenapa kok ada bagian Alkitab yang ngomong Tuhan itu mencobai Abraham ya? Tapi mengapa dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan Allah itu tidak mencobai siapapun? Loh, kan tadi dikatakan mencobai Abraham. Jadi mana yang benar? Allah itu mencobai atau tidak mencobai? Yang benar itu yang mana? Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya kita membaca Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung. Sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata pada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata pada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Saudara, mari kita lihat satu persatu ya. Kita berbicara tentang fenomena alam. Bagian 18a, ayat 18a, berbicara gini. Bangsa Israel itu menyaksikan guruh guntur, kilat sabung menyambung, dan sangkakala berbunyi, gunung berasap. Ini menunjukkan fenomena alam yang ada kuasa yang lebih besar daripada manusia itu, sehingga manusia takut gitu ya toh. Tapi fenomena alam ini atau benda-benda alam ini bukanlah untuk disembah. Karena gini ya, ada orang yang memandang guru itu mengguntur, maka manusia itu terasa kecil sekali. Dan akibatnya manusia itu menyembah daripada guntur. Terus ada kilat sabung menyambung, menunjukkan ada fenomena alam yang luar biasa juga. Terus kemudian manusia itu menyembah ada dewa kilat, dewa guru, dewa laut. Seperti adanya mitologi Yunani ya, ada Poseidon. Ada dewa gunung. Nah, maksudnya bukan seperti itu ya. Jadi fenomena-fenomena ini, sekalipun kelihatannya hebat, tetapi fenomena ini tidak berpribadi. Artinya, pribadi itu tidak memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan manusia itu memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi fenomena ini hanya penyataan kuasa ilahi, bukan sang ilahi itu sendiri.
Nah, manusia yang tidak mengenal tentang penyataan Tuhan di alam semesta ini, maka mereka akan salah tafsir dan mereka akan menyembah daripada penyataan Tuhan bukan Tuhannya. Contoh ya, ada seorang mungkin hidup di tengah suatu desa atau gunung, kemudian timbullah ada pohon yang sangat besar sekali. Terus semua orang tuh tidak bisa menebang pohon itu. Nah, beberapa orang melihat bahwa oh pohon ini punya kekuatan tertentu. Karena pohon lain ditebang ambruk. Ini saking kuatnya sampai nggak ambruk-ambruk selama mungkin ribuan tahun. Maka orang mulai menyembah pohon itu dan mengkeramatkan. Nah ini kan kejadian yang salah kaprah, gitu ya. Oke, terus kita lihat respon manusia ketika melihat kekuatan yang lebih besar dari dirinya itu ayat 18b ya. Maka bangsa itu takut dan gemetar, mereka itu berdiri jauh-jauh. Ini ada suatu gap yang ditimbulkan ya antara penyataan supranatural yang dilakukan di gunung itu dengan reaksi yang terjadi pada bangsa Israel ketika melihat fenomena alam tersebut. Reaksi mereka adalah sangat takut, sangat gentar. Mereka itu takut mati kalau muka dengan muka bertemu dengan Tuhan. Permasalahannya itu ada di sana gitu loh. Nah, kemudian mereka ngomong ya, meminta Musa itu sebagai perantara. Karena dari kalimat ayat 19 dikatakan gini ya, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Dari kalimat ini kita bisa menilai bahwa bangsa Israel sadar bahwa dirinya, bangsa Israel itu maksudnya, tidak layak, penuh dengan dosa untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Sehingga mereka meminta Musa untuk menjadi sebagai perantara mereka dengan Allah yang kudus. Alasan mereka adalah ketika mereka berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, ya mereka mati. Ada dua alasan ketika seorang itu mau mengikut Tuhan ya. Dari sini kita lihat ya. Yaitu memang benar orang tersebut mencintai Tuhan dengan segenap hati sehingga itu menjadi alasan yang paling ultimat orang itu mau mengikut Tuhan. Tetapi ada orang yang memiliki alasan tertentu yaitu takut masuk neraka. Jadi dia itu mengikut Tuhan karena takut masuk neraka. Saudara bisa membedakan dua alasan ini enggak? Alasan yang pertama, orang kalau mencintai seseorang, maka orang tersebut akan rela mengorbankan segala-galanya untuk orang yang dicintai. Betul tidak? Nah, ketika alasan daripada kita itu mencintai Tuhan, mengikut Tuhan adalah mencintai Tuhan, maka kita akan bersedia berkorban waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Jadi fokusnya Tuhan, diri mau berkorban. Beda dengan yang kedua. Yang kedua, itu alasan mau mengikut Tuhan karena takut masuk neraka. Karena kalau masuk neraka, yang dirugikan kan diri sendiri, betul ya? Nah, orang yang alasan ultimatnya itu seperti itu, cuma takut masuk neraka saja, maka orang itu tidak akan memiliki rasa mau berkorban bagi kerajaan Allah. Karena bagi dia, oh, percaya Yesus masuk surga, pokoknya tidak masuk neraka, ya selesai. Saya akan menjadi biasa-biasa saja. Saudara, jangan Anda menjadi orang biasa-biasa saja dalam mengikut Tuhan. Jangan-jangan selama ini Anda menjadi biasa-biasa saja. Karena alasan Anda untuk mengikut Tuhan adalah untuk apa? Untuk supaya tidak masuk neraka. Itu saja. Saudara, harus perhatikan ini baik-baik ya. Ayat 20. Nah, ini mulai masuk dalam judul tadi ya. Benarkah Allah itu tidak mencobai siapapun? Karena di ayat 20 ini dikatakan, tetapi Musa berkata pada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Nah, iya loh. Sebenarnya Allah itu mencoba atau enggak sih? Tapi sebelum itu, yang di garis merah itu penting ya. Yang berwarna merah. Tuhan yang kita sembah bukanlah pribadi yang mengerikan. Yang tidak memiliki kasih sedikit pun. Pokoknya ketemu mati. Repot ya. Karena yang diketemui kan orang berdosa, Allahnya kan selalu kudus. Kudus sama tidak. Orang yang berdosa mati, kudus mana? Oh,
Apakah Allah tidak memiliki jalan keluar? Hanya kayak seperti itu? Tidak ya. Allah menyatakan dirinya adalah sebagai Allah yang penuh kasih dan penuh penyayang. Melalui kasihnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, melalui Kristus Yesus, maka Allah membuktikan dirinya itu mengasihi umat manusia. Oke, sekarang kita kembali kepada topik untuk mencobai ya. Apakah Allah itu mencobai? Kalau menurut ayat 20, Allah itu mencoba. Oh jelas loh. Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Bukankah dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah itu tidak mencobai dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab itu, nah ini jelas ya. Ini firman Tuhan, sama-sama firman Tuhan, cuma yang satu perjanjian lama, yang satu perjanjian baru. Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ini kalimat yang paling jelas. Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Loh kok di ayat 20 ini dikatakan Allah telah datang dengan maksud mencoba kamu. Loh katanya tidak mencobai siapapun. Ini kok ngomong dengan maksud mencoba kamu. Apakah Alkitab kita itu berkontradiksi? Mari kita lihat Yakobus terlebih dahulu ya. Saudara, gampang sekali ya untuk mengerti lebih dalam tentang Yakobus ini. Mari kita baca ayat setelahnya. Ya toh? Ayat setelahnya baca gini ya. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan diri sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, dia melahirkan maut. Artinya, pencobaan yang dimaksud Yakobus ini berhubungan dengan godaan untuk berbuat dosa. Betul ya? Lah, kalau pencobaan yang dimaksud Yakobus ini berhubungan dengan godaan untuk berbuat dosa, maka Allah tidak pernah menjadi penyebab utama sebagai sebab langsung bagi manusia untuk menggoda manusia untuk berbuat dosa. Karena yang menggoda manusia untuk berbuat dosa itu adalah iblis, bukan Tuhan. Itulah sebabnya di ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan ini sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai. Jadi Tuhan itu tidak mencobai dalam pengertian menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa. Itu tidak dilakukan. Karena Allah itu kudus dan tidak mungkin berbuat dosa. Nah sekarang kita lihat. Kalau yang tadi ayat 20 kok ngomong Allah ini mencoba kamu. Nah untuk mengerti hal ini mari kita lihat pembandingnya Kejadian pasal yang ke-22. Saudara lihat baik-baik. Setelah semuanya itu dikatakan Allah mencoba Abraham. Dia berfirman, Abraham lalu sautnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Artinya apa? Ketika Allah menggunakan kata kerja mencoba Abraham, Tuhan ini ingin menguji iman Abraham. Apakah Abraham itu menjadi seorang yang tetap bersandar kepada dia atau tidak? Karena Abraham ini kan tidak bisa punya anak sampai umur 100 tahun. Begitu punya anak perjanjian, kok disuruh ngorbankan di Gunung Moria. Padahal dijanjikan keturunan Abraham akan seperti pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Duh, kalau misalkan anaknya ini dikorbankan, kan nubuatan itu tidak mungkin terjadi. Pemikirannya kan seperti itu. Nah, Tuhan ingin tahu ketika Tuhan berikan perintah yang membingungkan, apakah Abraham tetap mau bersandar kepada janji Tuhan, turut mentaati firman-Nya atau bagaimana? Itu tujuan dan pengertian daripada Allah mencoba Abraham untuk menguji iman Abraham. Saudara perhatikan baik-baik sekali lagi ayat 20 ya. Sebenarnya kalau melalui ayat 20 sebenarnya kita bisa mengerti kalau kita bacanya dengan teliti. Kita lihat ya. Dengan maksud, jadi Allah itu mencoba kamu dengan maksud supaya apa?
takut akan Dia ada padamu, agar, maksudnya, kamu jangan berbuat dosa. Beda ya. Tadi kalau Yakobus, ini tiap-tiap orang dicobai keinginan sendiri, ketika dibuahi melahirkan dosa. Jadi yang dimaksud di sini pencobaan-pencobaan atau godaan-godaan yang membuat manusia itu akhirnya berbuat dosa, itu bukan dari Allah. Karena kalau Allah itu tujuannya mencoba agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi ketika kata kerja mencoba digunakan di sini, harus diartikan sebagai ujian yang datangnya dari Allah untuk melihat sejauh mana manusia atau umatnya tetap beriman dan berpegang teguh kepadanya. Jadi dari sini jelas perbedaannya antara ujian dan pencobaan. Oke? Nah, ayat 21 dikatakan gini ya. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat. Saudara, bangsa jauh, Musa mendekat. Dari sini kita memahami ya, seseorang pasti memiliki konsep yang keliru tentang Allah. Seseorang yang memiliki konsep yang keliru tentang Allah, pasti akan menjauhi Allah. Atau orang tersebut memiliki konsep yang benar tentang Allah, tetapi tidak ingin hidup di dalamnya. Orang-orang dua tipe ini pasti berdiri jauh-jauh dari hadirat Tuhan. Ada orang-orang tertentu ketika mendengar hal-hal rohani saja, itu alergi. Kira kayak aneh, dengar apa gitu, jijik itu, aku nggak mau terlibat dalam hal-hal itu. Terus dalihnya adalah, hal-hal rohani adalah hal yang bersifat pribadi lah, tidak usah dibicarakan di grup WA lah, tidak usah dibicarakan di depan umum lah. Macam-macam alasannya. Pokoknya enggak usah, kalau bicara hal-hal rohani itu bisa membuat orang itu perpecahan, bisa menimbulkan pertengkaran. Lebih baik kita enggak usah berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Banyak alasan. Tetapi orang-orang yang demikian, itu termasuk orang yang berdiri jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi perhatikan seperti Musa. Orang yang mengalami kasih karunia, Yesus Kristus pasti akan hidup dan mendekat di hadirat. Nah, saudara sekarang dalam posisi seperti apa? Apakah saudara sedang berdiri jauh-jauh dari hadapan Tuhan? Atau saudara sedang mendekat di hadirat Tuhan? Tuhan Yesus memberkati.